Malam itu, Andri hanya ingin melewati hutan sebagai jalan pintas menuju rumah. Tapi di bawah beringin tua yang menjulang kelam, ia mendengar suara lembut seorang wanita memanggil namanya. Ketika ia menoleh, ia melihat sosok cantik bergaun merah melambaikan tangan. Senyumnya memikat namun dingin. Semakin ia mendekat, semakin aroma anyir memenuhi udara, dan senyuman wanita itu berubah menjadi seringai mengerikan, menampakkan taring tajam yang haus darah. Andri tak tahu, malam itu ia telah melangkah ke dalam perangkap kuntilanak merah, makhluk yang tak pernah membiarkan mangsanya kembali hidup-hidup. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran hutan lebat, ada sebuah cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Cerita ini begitu mencekam sehingga hanya dibicarakan dengan berbisik, seolah-olah menyebutnya terlalu keras akan memanggil sesuatu dari balik bayang-bayang gelap. Di tengah hutan berdiri sebuah pohon beringin tua yang menjulang tinggi dengan akar-akarnya yang merambat seperti cengkeraman monster. Pohon itu bukan hanya sekadar pohon, ia adalah saksi bisu tragedi yang pernah terjadi bertahun-tahun lalu, dan sekaligus tempat bersarang makhluk yang dikenal dengan nama kuntilanak merah. Tidak ada yang berani melintasi hutan itu pada malam hari, karena mereka percaya kuntilanak merah hanya menunggu mangsanya yang cukup ceroboh untuk melanggar batas tak terlihat. Konon, kuntilanak merah ini bukan seperti kuntilanak biasa. Selain warna gaunnya yang merah darah, ia juga memiliki daya tarik yang luar biasa. Warga desa percaya bahwa ia adalah sosok yang sangat cantik, jauh lebih memikat daripada manusia biasa. Kecantikannya itulah yang menjadi senjata mematikannya, karena pria yang terpikat olehnya seringkali tidak pernah kembali, meninggalkan desas-desus mengerikan tentang nasib mereka. Beberapa orang percaya tubuh mereka ditemukan tergantung di pohon beringin dengan wajah penuh ketakutan, sementara yang lain berkata mereka hanya menghilang tanpa jejak, terseret ke dunia arwah. Namun, cerita kuntilanak merah tidak hanya muncul dari desas-desus belaka. Ada kisah nyata yang diyakini menjadi asal-muasal kehadirannya. Dulunya, kuntilanak merah adalah seorang perempuan bernama Laras. Laras adalah wanita tercantik di desanya. Kulitnya bersinar seperti pualam, matanya memancarkan kelembutan, dan senyumnya mampu membuat siapapun terpesona. Tetapi kecantikan itu ternyata menjadi kutukannya. Laras menjalin cinta dengan seorang pemuda bernama Arman, seorang pria yang dikenal penuh pesona dan janji manis. Namun, di balik senyumnya yang menawan, Arman adalah pria licik yang hanya memanfaatkan Laras. Laras begitu mencintai Arman hingga ia menyerahkan segalanya untuk pria itu, bahkan kehormatannya. Mereka sering bertemu secara diam-diam di tepi hutan, berjanji untuk membangun masa depan bersama. Namun, ketika Laras mengandung Arman berubah, ia mulai menjauh, mencari alasan untuk menghindari pertemuan dengan Laras. Laras yang semula bahagia, mulai merasakan ketakutan yang menghantui. Ketakutannya menjadi nyata ketika ia mendengar kabar bahwa Arman telah bertunangan dengan seorang wanita kaya dari desa seberang. Hati Laras hancur berkeping-keping. Ia mencoba menghadapi Arman, memohon agar pria itu menepati janjinya. Namun, yang ia dapatkan hanyalah cemoohan Arman, menolak mengakui anak yang dikandung Laras, dan menyuruhnya melupakan semua janji-janji yang pernah ia buat. Aku tidak pernah mencintaimu, Laras. Kau hanyalah permainan bagiku, ujar Arman dengan dingin. Kata-kata itu menghancurkan dunia Laras seketika. Dalam putus asa dan rasa malu yang mendalam, Laras mengasingkan diri. Pada malam yang gelap, Laras berjalan sendirian menuju hutan, membawa rasa sakit yang tidak tertahankan. Ia berdiri di bawah pohon beringin tua tempat ia dan Arman pernah bersumpah setia. Namun sumpah itu kini hanyalah kebohongan. Dengan hati yang hancur, Laras memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di tempat itu. Ia menggantung dirinya menggunakan kain merah yang kebetulan ia bawa, simbol dari semua cinta yang berujung tragis. Ketika penduduk desa menemukannya keesokan harinya, tubuh Laras tergantung diam, sementara darah yang menetes dari tubuhnya membasahi kain merah itu, membuat warnanya semakin pekat. Setelah kematiannya, kejadian aneh mulai terjadi.
Pria-pria muda yang melintasi hutan pada malam hari sering mendengar suara tawa lembut seorang wanita. Suara yang menggoda mereka untuk mendekat jika mereka cukup ceroboh untuk mengikuti suara itu. Mereka akan melihat seorang wanita cantik berbaju merah berdiri di bawah pohon beringin, melambaikan tangan dengan senyum yang begitu menawan. Namun ketika mereka cukup dekat, wajah wanita itu berubah mengerikan. Matanya memerah menyala, mulutnya menganga lebar dengan taring tajam, dan jeritannya memekakan telinga sebelum semuanya menjadi gelap. Cerita Laras menjadi legenda yang hidup, dan sosoknya sebagai kuntilanak merah menjadi peringatan bagi semua pria di desa. Jangan bermain-main dengan hati wanita, karena dendamnya bisa menjadi kutukan yang abadi. Andri, seorang pemuda desa yang dikenal pemberan, tidak pernah terlalu percaya dengan cerita kuntilanak merah. Baginya, itu hanyalah cerita usang yang sengaja dibuat untuk menakut-nakuti orang agar tidak keluar malam. Sebagai anak muda yang sering merasa tak kenal, takut Andri kerap berjalan pulang malam-malam tanpa rasa was-was. Namun semuanya berubah pada suatu malam ketika ia menghadiri pesta pernikahan temannya di desa sebelah. Malam itu gelap gulita, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang redup. Andri berjalan sendirian melewati hutan karena ia merasa jalur itu adalah jalan pintas untuk sampai ke desanya. Angin malam berhembus pelan dan suara dedaunan yang bergesekan di atas kepalanya menciptakan suasana yang menyeramkan. Namun, seperti biasa, Andri tidak terlalu peduli. Ia berjalan sambil bersenandung pelan, mengabaikan perasaan dingin yang mulai merambat di punggungnya. Ketika Andri melewati pohon beringin tua di tengah hutan, ia mendengar suara yang membuat langkahnya terhenti. Itu adalah suara tawa lembut seorang wanita. Suara itu terdengar seperti panggilan yang menggoda manis, namun terasa aneh, seperti suara yang tidak sepenuhnya berasal dari dunia ini. Andri mencoba mengabaikannya dan melanjutkan langkahnya, tetapi suara itu semakin jelas, seolah-olah seseorang memanggilnya dari dalam bayangan gelap. "Hai, Andre." Suara itu terdengar. Andri menoleh dengan terkejut. Ia merasa bulu kuduknya berdiri. Bagaimana mungkin seseorang tahu namanya? Ia memandang sekeliling, mencoba mencari sumber suara itu. Tetapi yang ia lihat hanyalah pohon-pohon besar dan kegelapan. Namun dari sudut matanya, ia menangkap sosok seorang wanita berdiri di bawah pohon beringin. Wanita itu mengenakan gaun merah panjang yang tampak berkilauan di bawah sinar bulan. Rambutnya hitam legam dan tergerai indah, sementara wajahnya tersembunyi di balik bayangan. Wanita itu melambaikan tangan ke arahnya, memanggilnya dengan gerakan lembut namun penuh pesona. Andri yang biasanya penuh percaya diri merasa ada sesuatu yang aneh, tetapi keingintahuan mulai menguasai dirinya. Ia mendekati wanita itu, perlahan merasa tertarik pada sosoknya yang begitu anggun. Ketika ia semakin dekat, ia mulai bisa melihat wajah wanita itu, dan ia tertegun. Wajah wanita itu luar biasa cantik. Matanya yang tajam memancarkan kilauan misterius, sementara bibirnya yang merah mereka tersenyum manis. Namun, meskipun pesona wanita itu luar biasa, ada sesuatu yang membuat Andri merasa tidak nyaman. Bau anyir yang samar mulai tercium di udara, seperti darah yang sudah lama membeku hawa dingin. Tiba-tiba melingkupi tempat itu, membuat tubuh Andri menggigil. Tetapi entah mengapa, ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari wanita itu. Ada daya tarik yang membuatnya seperti terhipnotis. Langkah kakinya maju tanpa kendali. Wanita itu mulai tertawa pelan, tawa yang terdengar manis, tetapi memiliki nada yang mengerikan. "Kau tidak perlu takut, Andri," ucap wanita itu dengan suara lembut yang nyaris berbisik. "Aku hanya ingin bicara. Temani aku sebentar." Namun, ketika Andri hanya beberapa meter dari wanita itu, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti. Gaun merah wanita itu yang tampak indah dari kejauhan, ternyata basah dengan noda merah tua. Warna itu menyerap sinar bulan, menciptakan kilauan menyeramkan, yang membuat Andri sadar bahwa itu adalah darah. Tubuhnya menegang saat ia mundur perlahan, tetapi wanita itu melangkah maju, semakin mendekat.
Tiba-tiba senyum manis wanita itu berubah menjadi seringai yang mengerikan. Matanya yang semula indah kini memerah menyala seperti bara api. Mulutnya terbuka lebar memperlihatkan gigi-gigi tajam seperti belati. Wajahnya yang cantik berubah menjadi wajah penuh kebencian. Dan dari bibirnya keluar suara jeritan melengking yang membuat telinga Andri berdering. Jeritan itu begitu menusuk seperti ribuan paku yang menancap di otaknya. Andri tersadar dari keterpakuannya dan langsung berbalik berlari sekuat tenaga ke arah desa. Namun ia merasa hawa dingin itu terus mengejarnya. Ketika ia menoleh, wanita berbaju merah itu tidak berjalan atau berlari, tetapi melayang di udara, mengejarnya dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Wajahnya yang menyeramkan tetap terpaku pada Andri, seolah-olah mengisyaratkan bahwa ia tidak akan melepaskannya. Selama pelarian Andri mendengar suara bisikan yang memenuhi telinganya. "Mengapa kau lari, Andri? Aku hanya ingin kau menemani malamku. Jangan pergi." Suara itu begitu dekat, seolah-olah wanita itu berbicara langsung di telinganya. Andri berlari semakin cepat, dengan napas tersengal-sengal, mencoba melawan rasa takut yang semakin menyesakkan dadanya. Hanya satu pikiran yang ada di benaknya. Saat itu ia harus keluar dari hutan ini, atau ia tidak akan selamat. Andri akhirnya berhasil mencapai ujung hutan. Tubuhnya gemetar hebat dan napasnya memburu kakinya. Hampir tak sanggup lagi menopang tubuhnya yang lunglai. Ia ambruk di jalan desa terengah-engah sambil terus menoleh ke belakang, memastikan bahwa sosok menyeramkan itu tidak lagi mengikutinya. Beberapa penduduk desa yang mendengar keributan segera menghampirinya. Ketika mereka melihat kondisi Andri yang pucat pasi dengan wajah penuh ketakutan, mereka tahu bahwa ia telah bertemu dengan penghuni hutan yang selama ini hanya diceritakan sebagai legenda. Andri dibawa ke rumah Pak Ridwan, seorang dukun yang dikenal memiliki kemampuan untuk menghadapi hal-hal gaib. Pak Ridwan memandang Andri dengan sorot mata tajam, seperti meneliti sesuatu yang tidak kasat mata di tubuh pemuda itu. "Dia telah memancing kemarahan kuntilanak merah," ujar Pak Ridwan dengan nada serius. "Aroma kematian menempel pada tubuhnya. Jika kita tidak melakukan sesuatu, dia akan kembali menjemput Andri." Malam itu Pak Ridwan segera mempersiapkan ritual. Ia meminta beberapa penduduk desa untuk mengumpulkan sesajen berupa bunga 7 rupa, dupa dan kain putih. Semua itu adalah bagian dari upaya untuk menenangkan arwah laras yang menurut Pak Ridwan tidak akan berhenti sampai dendamnya terpuaskan. Kuntilanak merah ini tidak seperti yang lain. Dia adalah sosok yang penuh kebencian dan rasa sakit dendamnya sudah terlalu dalam, katanya sambil menyiapkan mantra. Pak Ridwan memutuskan bahwa mereka harus langsung pergi ke pohon beringin di mana Laras mengakhiri hidupnya. Tempat itu adalah pusat kekuatannya dan hanya di sanalah mereka bisa menghentikannya. Dengan membawa Andri yang kini sudah sedikit lebih tenang, rombongan kecil itu berangkat menuju hutan. Malam semakin larut dan suasana mencekam mulai terasa ketika mereka semakin mendekati pohon beringin tua itu. Sesampainya di bawah pohon, angin tiba-tiba bertiup kencang menggoyangkan dahan-dahan pohon, seolah-olah sedang memperingatkan mereka untuk pergi. Suasana begitu sunyi, hingga suara langkah kaki terdengar seperti gemuruh. Pak Ridwan menyalakan dupa, membakar sesajen, dan mulai membaca mantra dengan suara lantang. Andri berdiri di belakangnya mencoba menahan rasa takut yang kembali menguasainya. Namun, belum selesai Pak Ridwan mengucapkan mantra, jeritan panjang tiba-tiba memecah keheningan malam. Suara itu begitu tajam dan melengking, membuat semua orang yang mendengarnya menutup telinga. Dari kegelapan, sosok kuntilanak merah muncul dengan tiba-tiba melayang di udara dengan mata menyala merah dan gaunnya yang berkibar seperti api. Ia tampak lebih mengerikan daripada yang Andri bayangkan. Rambutnya berkibar liar, wajahnya penuh kebencian, dan taring-taringnya terlihat seperti pisau yang siap menebas siapa saja yang berani melawannya. "Beraninya kalian datang ke tempatku," jerit kuntilanak merah dengan suara yang bergema di seluruh hutan. Ia melayang lebih dekat menatap tajam ke arah Andri. "Kau pikir bisa melarikan diri dariku, Andri? Aku tidak pernah melepaskan mangsaku." Pak Ridwan segera berdiri di antara Andri dan kuntilanak merah. Ia mengangkat tangan kirinya yang memegang sebilah keris kecil
yang telah diisi dengan mantra pelindung. Laras, aku tahu kau tersiksa. Kami tidak datang untuk melawanmu, tetapi untuk membebaskanmu dari dendammu, ujar Pak Ridwan dengan nada tegas, namun penuh empati. Namun Laras, atau sosok yang kini menjadi kuntilanak merah, tertawa dingin. Dendamku tidak akan selesai hanya dengan kata-kata. Aku tidak butuh pembebasan. Yang aku butuhkan adalah balas dendam. Dalam sekejap, ia melayang dengan kecepatan luar biasa, mencoba menyerang Andre. Namun Pak Ridwan dengan sigap mengayunkan kerisnya. Dan dari ujung keris itu keluar cahaya yang menyilaukan. Sosok kuntilanak merah tersentak mundur, menjerit kesakitan. Pertarungan berlangsung sengit. Pak Ridwan terus membaca mantra sambil melawan serangan-serangan kuntilanak merah yang begitu ganas. Angin bertiup semakin kencang, seolah-olah seluruh hutan bergolak bersama kemarahan Laras. Namun dengan kekuatan doanya Pak Ridwan, akhirnya berhasil membuat sosok kuntilanak merah melemah, tubuhnya yang melayang perlahan mulai memudar, berubah menjadi asap merah yang perlahan menghilang di udara. Namun sebelum lenyap sepenuhnya, kuntilanak merah mengucapkan peringatan terakhir. Aku tidak akan pergi selamanya. Selama rasa sakit dan pengkhianatan masih ada di dunia ini, aku akan kembali. Setelah itu, hutan kembali sunyi, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Andri dan penduduk desa akhirnya pulang dengan perasaan lega, tetapi juga waspada. Mereka tahu bahwa kuntilanak merah mungkin telah pergi untuk saat ini, tetapi dendamnya masih menyisakan jejak di tempat itu. Pohon beringin tetap berdiri sebagai simbol tragedi, dan suara tawa lembut masih sesekali terdengar di tengah malam. Laras mungkin telah menghilang dari pandangan mereka, tetapi jiwanya yang penuh dendam masih mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk kembali.